Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginformasikan gajah tunggal GJTL yang akhirnya bagi dividen kalau nggak salah bagi dividen tuh 3 tahun terakhir ya. Nah sebelum 3 tahun terakhir tuh lebih lama lagi tuh ya absennya ya. Jadi lumayan surprise lah ya GJTL bagi dividen ya di tahun ini gitu ya. Oke, nanti kita bahas juga ya bagaimana bisnis GJTL ya, perkembangannya ya. Langsung saja kita bahas, let's go. Oke, Gajah Tunggal pasti teman-teman tahu lah ya, produsen ban di mana dia kantor pusatnya di Jakarta, lalu pabriknya ada 2 ya, di Tangerang nih ya. Di Tangerang dan di Serang ya, intinya di Banten nih berarti dua pabriknya. Lalu ada juga GT Proving Ground nih buat ngetes bannya nih kayaknya. Nah, itu di Karawang, Jawa Barat ya. Per akhir Juni kalau nggak salah ya, bulan Juni lah, ini data Juni ya, dimana ini komposisi kepemilikan saham dari GJTL ya, dimana 49,5% dikuasai oleh Denham PTI, lalu ada juga company financier gitu kali ya, Michelin lah ini ya, berhubungan dengan Michelin itu punya 10%, dan legenda bursa saham Indonesia ya, salah satu legenda Bapak Lo Keng Hong ya, LKH, itu memiliki di atas 5% ya, 5,199 ya. Pesta dividen nih berarti Lo Keng Hong dari GJTL ya. Oke, nah kalau kita lihat ya, ini komposisi kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat kan, masyarakat ini ya 34 ya. Pak Lo Keng Hong masyarakat juga lah ya, berarti sekitar 40%-an lah ya. Di situ di komposisi yang biru ini lokal ya, bisa dilihat nih lokal terjadi penurunan ya, sempat terjadi penurunan ya. Yang foreignnya naik, yang hijau ya. Nah kalau kita lihat itu yang lokal tuh yang berkurang ya, ini lokal, ini foreign ya. Di lokal itu yang berkurang yang garis warna biru ya, garis warna biru itu adalah individual ya, berarti banyak individual yang ngejual barangnya ya, sampai dengan Maret lah gitu ya. Ini kan ya Maret ya, di Maret terus naik dikit lah. Nah di lokal itu berarti yang berkurang banyak adalah individual ya. Nah sedangkan yang di foreign itu ini kan jadi perpindahan barang berarti ya, dari lokal ke foreign ya. Sedangkan foreign itu yang naik paling banyak ini ya, yang warna biru muda nih ya, itu adalah reksadana ya. Jadi reksadana asing nih banyak yang beli barangnya individual lokal berarti ya, seperti itulah kira-kira dari perubahan komposisi kepemilikan saham ya. Oke, lalu ini portfolio dari Gajah Tunggal ya, jadi dia punya ban GT Radial GT ya, ini buat kendaraan penumpang ya, lalu ada GT untuk truk, ada ini truk juga, yang ini motor ya, IRC dan juga Zeneos ya. Lalu di sini dia kualitas produk memenuhi standar internasional. Ini ada standar internasional maupun nasional ya. Yang nasional di sini berarti kan SNI dan juga KAN ya. Ini aliran pendapatan ya dari GJTL ya, di mana di sini kuartal 1 2024, yang ini kuartal 1 2023. Di mana yang paling banyak itu 32% berarti ban radial ya. Lalu diikuti oleh sepeda motor nih ya 26%. Lalu ini motor lagi, ban ya, ban jenis bias ya, dan seterusnya. Jadi kalau komposisinya perubahannya tipis-tipis aja sih ya. Ban radial tuh dari 34% turun dikit ke 32%. Yang naik itu berarti yang biru muda ini ya, TBR nih ya, yang naik dari 13 ke 16% ya. Jadi selain jual ban, dia juga jualin ya kain ban ya maupun karet sintetisnya ya. Jadi dia tidak hanya menjual ban tapi juga ada produk lainnya ya, kain ban dan juga karet sintetis. Lalu untuk domestik ekspornya ini perbandingannya, ekspornya berkurang berarti ya di kuartal 1 2024 ya, dimana di tahun lalu kan ekspornya 28% tuh ya. Nah sekarang turun jadi hanya 24%, otomatis domestiknya yang meningkat ya dari 72 ke 76%. Lalu ini ban pengganti dan juga OEM ya. OEM itu yang jadi satu dengan mobil baru yang dijual gitu ya. Nah jadi dia memang fokusnya ke ban replacement ya, 86% itu untuk ban replacement dan 14% untuk OEM ya.
Oke, ini jaringan distribusinya juga sudah ada di seluruh Indonesia ya, baik di Indonesia Timur ya, yang di Sumatera, Kalimantan, Jawa jelas gitu ya. Oke, dan juga dia punya jaringan distribusi internasional yang luas ke 100 negara nih ya. Wah, ini Amerika, Eropa, Asia, Timur Tengah ya, dan juga lainnya nih, berarti termasuk Australia. Jadi dia ya walaupun tadi ekspornya sih 24% tapi lumayan lah ya. Seperempatnya itu diekspor lah. Oke, ini distribusi penjualan ban ya. Ini pasar ban bias, ban radial ya untuk penumpang nih, untuk truk ya, dan ini ban sepeda motor ya. Yang diekspor itu yang paling banyak berarti untuk ban radial mobil penumpang ya. Bahkan dia mayoritasnya malah justru diekspor nih dibandingkan dijual lokal ya. Sedangkan ekspor terdikit itu dari pasar ban sepeda motor ya, yang diekspor cuma 1% ya di tahun 2024 ini. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga saat ini sudah bisa ya mendukung ya, mensupport channel ini dengan cara membeli super thanks untuk channel ini. Oke, di sini juga ada video terbaru ya, daftar dividen dengan Kumdet 3 Juli ya, berarti besok tuh 3 Juli. Jika teman-teman berminat ingin menonton videonya, nanti linknya ya, saya taruh di pojok kanan atas ya. Sedangkan untuk video-video lainnya bisa teman-teman cari di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel ini ya, di playlistnya. Oke, kita lanjut ya. Kita flashback dulu ke tahun 2023. Pendapatan dari GJTL ini turun 1,16%. Profitnya nggak ditulis ya, yang intinya profitnya naik ya, karena di tahun 2022 tuh dia merugi ya, jadi persentasenya nggak dihitung di sini ya. Dari merugi 181 miliar jadi untung 1,18 triliun ya, luar biasa nih. Oke, di kuartal 1 ya kinerjanya masih lumayan baik ya, dengan revenue naik dikit aja 0,6%, tapi profitnya bisa naik 27% ya. Kalau bisa dilihat sini, dia bisa menekan biaya produksinya ya. Di kuartal 1 tahun ini tuh hanya 3,45 triliun ya. Dimana tahun 2023 tuh ini mah naik ya. Turun ya benar ya, 3,58 turun ke 3,45 ya. Oke, begitupun untuk biaya operasinya juga turun ya, dari 440 miliar bisa ditekan menjadi 410 miliar ya. Jadi memang dia bisa menghemat nih berarti ya, biaya produksi maupun biaya operasi. Sehingga walaupun revenue-nya cuma naik tipis 0,6%, tapi profitnya bisa naik 27%-an. Oke, di sini bisa dilihat ya, beban pokok penjualannya itu turun ya, yang tadi saya bilang ya, bisa ditekan 3,7%. Oke, lalu beban penjualan juga nih ya, bisa ditekan tuh ya, dari 287 miliar jadi 250 miliar. Beban keuangan juga bisa diturunkan dari 175 ke 153 ya, sehingga laba rugi sebelum pajaknya bisa naik 25,36%, dan laba bersih yang bisa didistribusikan pada pemilik interest induk tuh naik 27% ya. Dan kalau kita lihat ya penjualannya ya, kalau ke luar negerinya ya, itu bisa dilihat itu dia paling banyak dijual ke Amerika dan Eropa ya. Tapi sayangnya nih ya, seperti tadi udah dibahas ya, dia kan ekspornya berkurang tuh ya. Nah, ini yang ke Amerika berkurang ya, hampir semuanya berkurang ya. Ke Eropa berkurang, ke Asia berkurang, cuma ke Timur Tengah doang nih yang naik ya. Dan ke Australia naik dikit ya. Oke, jadi dia penjualan domestiknya nih yang meningkat ya. Oke, lalu untuk margin ya, margin laba kotornya bisa dilihat ya, dia bisa meningkatkan margin laba kotornya, di mana kuartal 1 2023 itu hanya 19,8, di tahun ini 23,3% ya. Begitupun margin EBITDA-nya ya, itu bisa ditingkatkan dari 13,6 menjadi 17,8%. Untuk biaya produksi ya, jadi ini untuk bikin ban ya, itu bisa dilihat biaya produksinya paling besar itu untuk bahan baku ya, 66% itu biaya untuk bahan baku, lalu 14%-nya untuk tenaga kerja, lalu untuk energi yang digunakan 8% ya, depresiasi ini mungkin depresiasi alat ya 5%, dan juga overhead itu 7% ya. Jadi memang harga bahan baku ini akan sangat mempengaruhi biaya produksi ya dari sebuah ban ya. Jadi kalau rubber ya, karet itu lagi naik, kemungkinan besar juga biaya produksi dari
perusahaan ban itu akan meningkat ya. Jadi mungkin bisa diprediksi lah dari harga rubber ya, karet ya. Oke, lalu biaya bahan baku itu ya, ini macam-macam bahan bakunya. Di sini ada karet alam, karet sintetis ya, ini kan berarti rubber ya. Ini kalau ditotalin karet itu berarti 45% tuh ya. Lalu ada karbon ya, karbon black ya, dan lainnya nggak dijelasin siapa gitu ya. Nah, GCTL sendiri energinya tuh berasal dari gas alam maupun listrik ya, hampir sama lah, 51 dan 41 dan 49% ya. Oke, sekarang kita masuk ke rasio dari GJTL, di mana 5 tahun terakhir dia rata-ratanya di 34,12, tinggi sekali rata-rata PR-nya, karena di sini sempat luar biasa ini ya, sampai ke 350-an ya. Ini mungkin di kuartal 1 tahun lalu dia lagi berkurang tuh ya profitnya mungkin ya, makanya ini PR-nya tinggi sekali ya. Jadi ya terlihat sangat undervalued ya, 34 ke 3 ya, cuma ya ya ini karena extraordinary aja nih, kejadian spesial lah, makanya PR-nya bisa sampai 350 ya. Jadi jangan dijadikan patokan juga sini ya, rata-rata PR 34-nya ya. Oke. Nah, kayaknya lebih cocok untuk melihat si PBV-nya nih kalau dalam kasus GJTL ya, di mana rata-rata PBV-nya 5 tahun terakhir tuh di 0,35 ya. Dan saat ini dia dipegangkan di 0,49. Jadi secara historis PBV dia sudah overvalue nih ya. Dan book value saat ini di 2.503,48. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar GJTL ini di PBV 0,35, maka harga wajarnya di 876,22 ya. Dan di tanggal 1 Juli ya, hari Senin kemarin dia closing di 1.215, sehingga dia harga saat ini kemahalan 27,8% ya. Nah, itu karena PBV-nya rata-ratanya memang kecil ya. Mungkin karena terlalu berfluktuasi ya, profit dari GJTL ini. Dia kadang-kadang profit, kadang dia sempat minus juga soalnya kan ya. Coba nih kita lihat nih. Nah, ini ya, di tahun 2022 dia merugi ya. Terus di tahun 2018 juga merugi nih ya. Jadi kadang-kadang dia merugi ya. Untung, merugi, untung gitu ya. Nah, itu berfluktuasi ya. Mungkin karena harga rubber ya, atau karena selisih kurs. Nah, kadang-kadang dia juga rugi selisih kurs gitu ya. Mungkin karena itulah market menghargai PBV dari GJTL ini selalu rendah gitu ya. Ini 5 tahun terakhir aja nggak pernah sampai ke PBV 1 kali ya. Paling tinggi paling di sini nih, 0,65 mungkin nih. Oke ya, jadi seperti itulah keadaan GJTL ya. Oke, sekarang kita bandingkan GJTL dengan produsen ban lainnya. Di sini ada Masa, Goodyear, dan juga Tire ya, TYRE ya. Di mana di sini GJTL earning per share yang paling tinggi ya, 387,24. PR-nya juga yang paling rendah, 3,14 ya. Masa nih gede sekali, 61,36 ya. Ada PBV juga yang paling rendah ya, 0,47 ya. Di sini Masa tuh udah 8,1 ya. Ya, Goodyear masih mendingan lah, 0,67. Sedangkan untuk ROE Goodyear yang paling besar ya, GJTL yang terbesar kedua nih, 15,1%. Sedangkan untuk DR-nya GJTL termasuk yang paling besar nih, bukan termasuk ya, memang yang paling besar 1,16 ya, yang paling kecil itu Masa ya, 0,27. Jadi kalau berdasarkan rasio-rasio ini GJTL memang terlihat yang paling menarik ya, kecuali mungkin yang jadi concernnya adalah DR-nya ya. Tapi seingat saya sih hutangnya terus berkurang sih ya, semakin mengecil sih DR-nya ya. Oke, ini adalah chart weekly dari GJTL, di mana di all time high-nya di 3.680 ya di tahun 2013. Dan saat ini ya dia ya di tanggal 1 Juli dia udah naik cukup tinggi nih ya. Volume juga lumayan lah ya dibandingkan rata-rata hariannya di sini ya. Dan dia sudah break resisten 1205 ya. Di sini kan ada resisten 1205 dan itu berhasil di break ya. Nah, apakah dia akan lanjut ya naik ke 1390 ya, atau dia bergerak sideways di sini gitu ya. Nah, untuk support sini ada di 1015 ya. Ini sempat tertembus nih ya. Dia kan sempat turun di sini sampai 1000 ya. Mungkin nih gocekan ya. Banyak orang yang mungkin ada yang cut loss gitu ya setelah 1015 ini jebol gitu ya. Nah, setelah itu dijebolin sedikit terus dia naik terus nih ya. Nah, mungkin itu salah satu cara untuk membuat orang cut loss ya. Pas udah cut loss baru diangkat ke atas gitu ya. Nah, kalau 1015 ini nanti jebol lagi ya, 1015 ini jebol lagi, berarti support berikutnya ada di 940 dan di 840 ya. Oke, secara EMA ya, karena dia di tanggal 1 Juli kemarin sudah naik cukup tinggi nih ya, sudah closing di atas
EMA 20-nya ya. Jadi dia secara short term juga sudah uptrend ya. Kalau secara long term dia masih uptrend ya. Oke, ini dia dividen history dari GJTL yang seperti saya bilang dia terakhir bagi dividen tuh di tahun 2021 ya. Jadi udah 3 tahun absen ya, baru bagi lagi ya. Dan kalau dilihat sebelumnya juga dia absen 4 tahun tuh ya. Sebelum 2021 bagi dividen terakhir tuh di tahun 2017 ya. Nah 2017, 15, 14, 13 ini rutin ya. Dari tahun 2010 rutin ya. Tapi di sini juga sempat absen 2 tahun ya. Di sini absennya lebih lama lagi nih ya, dari 97 ke 2006 ya. Mungkin dia tertimpa krismon ya, jadi mungkin perlu uang cash lah ya. Jadi cukup lama di sini ya, 9 tahun ya dia absen bagi dividen. Oke, dan kali ini dia akan bagi dividen dengan kumlet di tanggal 4 Juli ya. Nah, jumlah dividennya itu adalah Rp50 ya. Jadi Rp50 ini kalau kita bagi dengan harga saham di tanggal 1 Juli ya, itu 1.215, maka potensi dividen yieldnya lumayan ya, 4,12% ya. Apalagi dengan tadi melihat capital gain-nya juga nih ya. Potensi capital gain-nya, apalagi kalau teman-teman belinya udah sebelum-sebelumnya ya, mungkin di 800 900 di sini ya. Itu pasti capital gain-nya juga sudah lumayan tinggi ya. Oke, ya jadi kalau secara ini ya mungkin dia akan naik lagi gitu ya. Ya mungkin bisa sampai ke 1350 gitu ya, karena dorongan dari dividen ini ya, plus dari dia kuartal satunya juga kan profitnya naik cukup besar tuh ya, berapa tadi 27% atau 37% ya. Jadi ya itu mungkin salah satu yang membuat orang optimis kalau GJTL di tahun ini profitnya akan meningkat gitu ya. Apalagi kalau dia ekspor ya, uangnya kan dalam dolar ya, mungkin juga akan menambah pundi-pundi ya. Tapi perlu dicek ya harga rubber ya, saya belum ngecek harga rubber ya, karena harga rubber pasti akan mempengaruhi biaya produksi dari GJTL yang otomatis akan mempengaruhi profitnya gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Dan sekali lagi jika dirasakan video-video channel bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan jangan lupa tuliskan pendapat teman-teman mengenai saham GJTL ini, apakah masih menarik ya, atau gimana gitu ya, atau misalnya bang saya beli GJTL bang karena ada Lokeng Hong di sana. Nah itu silakan juga tuliskan di kolom komen ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.